jemaat yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi di dalam Kompas Iman, konten pembinaan Hosana. Hari ini kita akan membahas tentang bayi tabung. Tetapi sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Susanti Saragi dan hari ini saya didampingi dengan rekan saya. Halo, saya Glenn Latuheru. Dan kita kedatangan narasumber Yang luar biasa sekali iya, tentunya. Betul, ya. Silakan Pak untuk kenalkan Halo diri. semuanya, saya penginjil Hendri. Pak Hendri. Pak Hendri. Ya. Ya. Pak, ini kita membahas hari ini tentang bayi tabung, sesuatu Ya. yang sangat relevan dengan kita ya di masa-masa saat ini. begitu. Isu-isu yang lagi tren kayaknya, Betul. lagi banyak orang bahas juga Pak ya, benar ya? Betul, Iya. betul. Ini ada beberapa pertanyaan nih Pak yang udah masuk yang Oke. akan kita diskusikan bersama-sama. Nah, pertanyaan pertama Pak, ada tertulis kan ya Pak ya dalam Ya. Alkitab bahwa manusia itu diminta untuk memenuhi bumi. Nah, kira-kira bisa nggak Pak bantu kita memahami ini lebih dalam? Apakah ini jadi tugas buat manusia itu untuk memiliki anak sebanyak-banyaknya gitu Pak? Ya, oke. Jadi perintah itu adalah diberikan Tuhan ya di dalam kitab Kejadian pada waktu Dia awal mula menciptakan Adam dan Hawa. Nah, di satu sisi kita bisa memahami ayat ini bahwa memang diperintahkan untuk beranak cucu dan penuhi bumi. Tapi dalam konteks pada waktu awal penciptaan. Kenapa? Karena bumi masih kosong ya. Karena manusianya cuma Adam dan Hawa. Jadi memang kita bisa bilang pada waktu awal-awal itu memang Tuhan memerintahkan untuk beranak sebanyak-banyaknya, penuhi bumi. Nah, tetapi bukan tujuannya itu untuk memenuhi bumi saja, beranak banyak-banyaknya. Kita harus memahami dari perspektif Alkitab bahwa Tuhan menginginkan manusia itu beranak cucu, memenuhi bumi, supaya apa? Manusia itu ada mandat budaya juga kita lihat ya di dalam Kejadian. Untuk apa? Dia mengusahakan dunia ini. Jadi mungkin ya merawat dunia ini dan lain sebagainya ya. Dan yang lebih terpenting adalah manusia itu beranak cucu, pemenuhi bumi itu diminta untuk apa? Menyatakan kemuliaan Allah di dalam dunia ini. Sehingga dunia ini memuliakan Allah. Nah, itu yang Tuhan inginkan sebenarnya. Jadi kalau kita bisa bilang ya pada waktu awal tuh memang untuk beranak cucu sebanyak-banyaknya. Untuk memenuhi bumi, tapi bukan cuma untuk penuhin ya, tapi untuk mengurus dunia ini. Mengurus dunia. Sama untuk dia memancarkan kemuliaan Allah di tempat-tempat dalam dunia ini. Nah, kalau pada zaman sekarang, tentu kita tidak bisa sampai terlalu sesuai penuhi bumi, beranak cucu sebanyak-banyaknya, tidak bisa. Karena sekarang bumi sudah hampir semua bagian di bumi ini sudah ada manusianya, Padat, sudah padat. Kalau udah semua padat. punya anak begitu banyak ya, jadi masalah juga bagi bumi ini ya. Nah, tapi tetap kita pada masa sekarang harus memahami perintah ini masih berlaku. Untuk apa? Untuk manusia itu dimanapun dia berada sekarang menyatakan kemuliaan Allah di dalam dunia ini. Nah, perintah itu beranak cucu, penuhi bumi, karena manusia itu adalah gambar dan rupa Allah ya. Jadi gambar rupa Allah itu di seluruh bumi ini ada, dan itu akhirnya memancarkan kemuliaan Allah. Dan itu Allah disukai, Allah senang dengan hal itu ya. Oke. Nah, mungkin berangkat dari keinginan Tuhan, Ya. Allah untuk kita mengisi bumi ini gitu ya, Ya. dan merawatnya, beranak cucu lah. Ya. Nah, cuman kadang-kadang kan ada beberapa orang yang mungkin agak susah untuk mempunyai anak maksudnya Ya, gitu. ya. Ya, beranak cucu, aduh, saya nggak bisa gitu. Entah mungkin dari pihak suaminya atau Ya. pihak istrinya itu Ya. bermasalah. Nah, sekarang kan ada teknologi yang namanya bayi tabung. Ya. Nah, menurut dari iman Kristen nih, kalau misalnya bayi tabung itu sendiri, apakah sesuai nggak dengan yang diinginkan Tuhan, Pak? Ya, saya rasa ini satu pergumulan memang nyata ya. Iya. Keluarga-keluarga Kristen memang bergumul, kadang ada yang sulit punya anak. Iya. Nah, yang kita perlu pahami adalah ya, sebagai keluarga Kristen yang mungkin mengalami hal ini, jangan dalam tanda kutip buru-buru menyalahkan Tuhan. Yang Iya. pasti ya, Iya, bahwa iya. oh ini karena Tuhan menghukum saya karena ini dan itu dan lain sebagainya. Nah, jangan buru-buru itu. Di dalam dunia ini kita mengerti ya, ada begitu banyak sakit penyakit, ada begitu banyak cara hidup yang sudah tidak sehat lagi, sehingga itu mungkin berpengaruh kepada pasangan-pasangan Kristen itu ya, untuk kesulitan mempunyai anak. Jadi jangan langsung buru-buru untuk ngomong itu adalah dari Tuhan dan lain sebagainya. Tapi memang mungkin karena ya satu dan lain hal lah ya.
Nah, kita bersyukur di dalam perkembangan zaman ini ada teknologi-teknologi baru ya. Yang biasanya kadang disebut inseminasi buatan itu ya, bayi tabung. Nah, iman Kristen sendiri sebenarnya terbagi dua. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju juga soal hal ini ya. Banyak teolog, ada yang setuju, ada yang enggak. Tapi saya pribadi ya berpikir ini tidak masalah ya bayi tabung itu ya. Bayi tabung itu tidak masalah untuk dilakukan oleh orang-orang Kristen. Nah, mengapa tidak masalah? Ada dua hal yang bisa saya pahami ya, mungkin saya bagikan juga di sini. Pertama, memang karena kandungan yang tidak mempunyai anak itu ya, atau suami istri yang tidak mempunyai anak itu, sebenarnya itu mendukakan hati Tuhan. Kita melihat di dalam Alkitab ada begitu banyak ya orang-orang Kristen, umat Allah dari zaman perjanjian lama pun kesulitan punya anak. Misalnya Abraham dan Sarah. Itu padahal orang pilihan Tuhan itu untuk jadi bapak orang beriman ya. Nah, tapi dia tidak punya anak. Sampai Sarah harus umur 90 tahun lebih ya. Sampai dia nggak sabar lagi nunggu. Jangan-jangan bukan melalui saya, tapi melalui Hagar ya. Nah, kita melihat selain Abraham juga ada banyak yang lain ya. Yang Hana, mamanya Samuel. Dia juga tidak punya anak, tapi dia terus berdoa minta Tuhan, akhirnya Tuhan bukakan kandungannya ya. Di Perjanjian Baru juga ada ya, bapaknya Yohanes Pembaptis, mamanya juga kan Elizabeth itu juga sebenarnya tidak bisa punya anak, tapi Tuhan bukakan kandungannya. Nah, dari sini saya memahami ya, sebenarnya untuk mempunyai anak itu sebenarnya adalah kesukaan Tuhan. Tuhan senang sebenarnya anak-anaknya itu punya anak ya. Bukan berarti kalau nggak punya anak ya sudah, jangan punya anak. Memang ini kehendakku, kamu jangan punya anak. Enggak. Pada waktu umat-umat Tuhan itu berdoa, menunggu, menanti, Tuhan kasih kok anak itu kepada mereka. Nah, walaupun waktu itu memang caranya bukan bayi tabung, karena zaman itu belum ada. Nah, jadi ini yang pertama saya bisa pahami ya. Sebenarnya Allah sendiri senang kalau umatnya itu punya anak. Ya, karena di Alkitab tadi kita sudah lihat ya, baca contoh-contohnya. Allah senang sebenarnya manusia itu punya anak. Nah, yang kedua, saya melihat bayi tabung ini tidak masalah bagi iman Kristen. Kenapa? Karena kita melihat ini kan perkembangan dalam tanda kutip pengobatan ya. Jadi pengobatan. Ini adalah obat-obatan yang semakin modern ya. Selama itu kan tidak bertentangan dengan firman Tuhan, juga dilakukan dengan cara yang baik. Ya bagi saya ini nggak masalah. Ini memang dunia sudah berkembang ya. Zamannya berkembang seperti ini, pengobatan itu berkembang. Jadi pandangannya sebagai proses pengobatan, jadi dianggap kayak mungkin orang dalam tanda kutip mungkin orang sakit karena belum bisa untuk mempunyai anak, kemudian diterapi, diberikan pengobatan untuk bisa gitu. Betul. Ya, bagi saya itu ada satu ya, karena tadi saya bilang ya, bukan berarti kan itu hukuman Tuhan atau apa. Mungkin karena memang dia ada sakit atau karena dia hidup dalam dunia yang sudah kondisi tertentu yang tidak baik gitu ya. Nah, sehingga ini ya kita melihatnya sebagai pengobatan modern saja bagi saya. Nah, tapi tentu sebagai orang Kristen kita harus melakukannya dengan cara yang baik gitu ya. Nah, sehingga itu tetap sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, cara yang baik maksudnya gimana nih, Pak? Ya, maksudnya seperti apa? Ya, misalnya cara yang baik begini. Kadang kan kita karena ada teknologi yang begitu modern ini ya. Nah, misalnya kan kadang inseminasi buatan bayi tabung itu ada berapa sel telur sama sel sperma digabungkan ya. Nanti dilihat yang mana yang jadi. Padahal sudah jadi ini. Mau perempuan atau laki? Saya nggak mau, saya mau laki. Yang perempuan dibunuh. Nah, itu yang kita lihat itu sudah hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa? Ya karena gara-gara dia cuma ingin anak laki atau mungkin anak perempuan atau mungkin anak kembar ya. Ini harus kembar ini. Langsung dua. Ini single-single dimatikan. Padahal itu kan sudah jadi manusia ya. Apalagi sekarang katanya sudah bahkan kita bisa memilih. Bisa memilih misalnya mungkin secara genetik misalnya pengen anaknya nanti jadi tinggi atau jadi gitu. Itu jadi, kan katanya teknologinya gue udah ada tuh saya dengar, Pak. Jadi, nah, itu gimana gitu. Jadi apakah ini boleh dilakukan? Terus kalau misalnya nggak boleh, terus jadi kita sampling random aja gitu jadinya atau gimana Pak secara iman Kristen itu pandangannya? Ya, saya pribadi ya mungkin berpikir ya kita sebagai keluarga Kristen belum perlu sampai seperti itulah ya.
belum perlu sampai demikian ya. Kenapa? Mungkin nanti dalam pelaksanaan itu pasti akan ada istilahnya mematikan embrio yang lain demi untuk mencapai DNA atau gen yang super tadi yang ya terbaik nah, gitu. itu kan juga kita takutnya banyak resiko-resikonya lah ya, yang keburukannya. Jadi bagi saya pribadi mungkin nggak perlu sampai seperti itu. Kita percaya Tuhan memberikan, dengan sudah ada cara bayi tabung ya kita pakai saja. Nah, cuman memang dokter-dokter Kristen juga perlu untuk berhati-hati, jangan sudah jadi embrio dimatikan. Nah, itu kan termasuk membunuh ya, seperti itu. Gitu. Oke, ada lagi mungkin Bu? Ya, saya pikir ini pasti menjadi pergumulan yang besar juga ya bagi mungkin ada keluarga-keluarga yang mengalami hal ini, pasti harus datang dengan kesepakatan, pergumulan ya. Tapi kita tadi sepakat bahwa dunia ini sudah semakin maju begitu ya Pak ya, dan itu bisa menolong kalau itu menjadi pilihan untuk dilakukan. Jadi pada dasarnya mungkin bayi tabung atau inseminasi buatan itu masih bisa diterima Kristen, dengan cara-cara dengan cara yang betul, yang benar tadi ya, dalam tanda kutip jangan pengen anaknya tinggi, pengen anaknya ganteng gitu, terus dipilih-pilih gitu. Gitu. Jadi tetap kita mesti mengacu dalam pandangan Alkitab bahwa tidak boleh memilih-milih gitu ya Pak ya. Atau ada etiknya, kode etiknya mungkin gitu. Memang hal ini sangat luas sekali ya bayi tabung ini. Karena kan misalnya dari suami istri juga bisa memilih misalnya mau dari benih laki lain atau apa dicampur orang pinter banget, orang yang ototnya gede gitu. Ini memang luas sekali ya, tapi ya itu mungkin nanti lain waktu kita bahas ya supaya topiknya lebih dalam, lebih luas juga. Nah, sekarang kita mungkin sampai di sini dulu saja ya. Oke, Sobat Kompas, mungkin itu aja pembahasan kita hari ini. Terima kasih buat Evangelis atau Penginjil Henry untuk pembahasan yang sangat menarik dengan isu-isu yang terbaru ini. Kita akan bertemu lagi di konten-konten dari Kompas Iman selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Dadah.